Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang mencari cinta, bertemu luka. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Sebagai manusia kita tentu membutuhkan kasih cinta dari seseorang, baik dari orang tua maupun dari pasangan hidup kita gitu Pak Paul ya. Tetapi juga seringkali dalam perjalanan hidup yang nyata ini, orang mencari cinta, ketemunya bukan cinta tetapi penderitaan yang dihadapi gitu. Luka-luka batin yang dihadapi. Ini bagaimana Pak Paul penjelasannya? Pada kesempatan ini Pak Gunawan, kita mau menyoroti ya, bahwa ternyata relasi bagaimana kita nanti memilih pasangan hidup, siapa yang kita cintai dan bagaimana kita mencintai, itu tuh penting sekali, dan ternyata dipengaruhi oleh relasi kita dengan orang tua. Sebab di antara semua relasi orang tua dan anak adalah relasi terpenting. Jadi bukan saja relasi ini menentukan seperti apakah kita, relasi ini juga menentukan seperti apakah relasi kita dengan sesama. Secara khusus, jadi saya ingin mengangkat topik ini bahwa relasi orang tua anak mewarnai bagaimanakah kita mencintai dan siapakah yang kita cintai. Jika kita mendapatkan pemenuhan kasih dalam relasi dengan orang tua, besar kemungkinan kita akan mencintai secara sehat dan memilih untuk mencintai orang yang sehat pula. Sebaliknya bila tidak, kita cenderung mencintai secara tidak sehat dan memilih untuk mencintai orang yang tidak sehat pula. Nah, jadi inilah yang kita akan soroti, dan yang akan kita pertama-tama mau lihat adalah beberapa jenis pria tidak sehat yang kerap dipilih oleh perempuan yang membutuhkan cinta. Berarti memang peran orang tua di sini besar sekali ya Pak Paul ya, semacam role atau semacam model bagi anak-anaknya untuk masa depannya masing-masing gitu. Tepat sekali Pak Gunawan. Mungkin kita orang tua nggak begitu menyadarinya, tapi sesungguhnya ya ini sangat-sangat nantinya mewarnai si anak dalam hal bagaimanakah dia mencintai dan siapakah yang dia cintai. Ya, dan ini terutama kita tujukan pada anak-anak perempuan gitu Pak Paul yang sangat mendambakan cinta atau membutuhkan kasih sayang dari orang lain, khususnya pasangan hidupnya kelak gitu Pak Paul. Betul Pak Gunawan. Iya. Nah, ini apa hal-hal yang perlu kita cermati Pak Paul? Nah, yang pertama kita mau melihat ya, beberapa jenis pria yang tidak sehat yang kerap dipilih oleh perempuan yang membutuhkan cinta. Yang pertama ini nih, ada kecenderungan kalau kita butuh cinta, kita memilih pasangan atau suami yang tidak menjalankan fungsinya sebagai suami atau kepala keluarga. Sebagai akibatnya, kita terpaksa mengambil alih tanggung jawabnya. Pasangan tidak berbuat jahat atau merugikan orang, betul. Mungkin ia bekerja atau mungkin tidak bekerja. Namun yang pasti adalah ia bersikap pasif dan tidak mau tahu. Akhirnya kita harus mengurus segalanya, dari soal anak sampai urusan kerja. Ini artinya si pria itu tidak berinisiatif untuk membangun keluarganya gitu Pak. Betul. Jadi dia ya cepat puas, dia merasa udah cukup, dia nggak usah lagi menambah. Apa yang diminta oleh istrinya, ya dia nggak dengarkan, dia berkata ya udah segini, ya memang saya begini aja. Apa yang bisa dia kerjakan untuk anak, ya dia nggak mau, dia suruh istrinya. Jadi akhirnya semua urusan ditangani oleh si istri, karena si suami menolak untuk melakukannya. Nah, sebenarnya apa yang menarik bagi si wanita ini Pak? Misalnya dia ini pada masa berpacaran ya, si orang yang atau si suami ini pada masa berpacaran kok menunjukkan kesetiaannya, nggak macem-macem, dimintai sesuatu ya dia berikan, yang nggak diminta ya dia juga nggak berikan. Tapi ya orangnya ya nggak ada sejarah,
yang buruk, melakukan hal-hal yang buruk, yang nggak ada, hidupnya yang lurus-lurus aja. Nah, jadi si perempuan berkata, ya udahlah cukuplah, apalagi sih yang saya harapkan dari seorang suami. Padahalnya setelah menikah baru dia sadar, wah ilah, suaminya ini nih nggak begitu berniat, begitu bersemangat untuk menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga. Semua harus dilakukan oleh si istri. Menjadi beban malah Mbak ya buat si istri ini ya. Betul, akhirnya memang jadi beban karena hal-hal yang seharusnya ditanggung oleh si suami ditanggung oleh dirinya. Iya. Yang kedua apa Bapak? Kita memilih pasangan yang keras hati dan tidak segan-segan melukai kita. Mungkin ia melukai kita secara emosional, tidak setia dan menjalin relasi di luar nikah dengan orang lain. Atau ia melukai kita secara fisik dalam kemarahan, ia memukul kita misalnya. Jadi ada kecenderungan wanita yang tidak mendapatkan kasih pada masa kecilnya memilih pasangan yang memang keras seperti itu. Jadi akhirnya ya dia sering menjadi korban kekerasan dari pasangannya atau suaminya. Apa karena pada waktu dulu dia masih kecil itu diasuh oleh seorang ayah yang memang sangat berdisiplin tinggi atau suka memukul gitu Pak? Bisa jadi Pak Gunawan. Mungkin dia sendiri nggak menjadi korban pemukulannya, tapi mungkin kakaknya atau mungkin ibunya. Nah jadi dia terbiasa lah melihat papanya itu memukul. Nah ada satu lagi yang menarik, yaitu ini Pak Gunawan. Orang ini nih atau si wanita ini akhirnya menyimpulkan bahwa ya iyalah dia memukul saya, tapi ya dia juga mengasihi saya kok. Jadi yang disoroti bukannya tindakan kekerasannya, tapi yang disoroti adalah ya orang ini peduli sama saya. Kalau saya sakit dia yang masih mengurus saya. Kalau saya perlu apa-apa ya dia yang masih usahakan untuk mendapatkannya buat saya. Meskipun di sela-sela itu ya pasangannya ya bersikap kasar dan malah memukulnya. Tapi ya sekali lagi karena dia mendapatkan cinta kasih itu maka ya udahlah dia biarkan. Bahkan tidak berani melaporkan Pak ya. Nggak berani Pak Gunawan. Jadi salah satu persoalan dalam kasus-kasus pemukulan seperti ini adalah biasanya si korban itu akan berusaha merahasiakan apa yang dilakukan oleh suaminya. Nah, untuk dia bisa lepas dan merdeka, dia memang harus membocorkan rahasia ini nih. Sebab selama dia ikut merahasiakan seperti yang diharapkan oleh suaminya, dia akan melestarikan kekerasan ini. Nah suaminya tahu istrinya tidak akan melaporkan, tidak akan membocorkan rahasia ini, jadi dia tambah bebas. Jadi satu hal yang mesti dilakukan oleh korban pemukulan adalah tidak lagi tunduk, tidak lagi ikut-ikutan merahasiakan perbuatan kekerasan pasangannya ini. Tapi dia kan juga khawatir kehilangan pasangannya gitu Pak. Kalau misalnya sampai dia lapor lalu pasangannya ini ditahan Betul. oleh yang berwajib kan dia merasa tidak punya pasangan hidup lagi gitu loh. Betul. Jadi ini adalah memang salah satu dinamika yang membuat relasi yang tidak sehat ini berlangsung terus Pak Gunawan. Sekali lagi ujung-ujungnya adalah karena dia tidak bisa membayangkan kehilangan kasih sayang itu. Jadi udah biarlah dipukul ya nggak apa-apa, ada asal saya tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Ya, hal yang ketiga apa Pak? Kita memilih pasangan yang menunggangi kita. Tipe ini biasanya tidak mau bekerja sebab ia malas. Atau memang ia tidak mempunyai kemampuan atau disiplin kerja. Akhirnya kebanyakan ia menganggur, memanfaatkan kita untuk membiayai kehidupannya. Nah sekali lagi kita mungkin bertanya kenapa kok perempuan ini mau? Karena ya dalam anggapannya orang ini atau suami ini yang mengasihi saya. Jadi ya udahlah nggak apa-apa deh. Saya yang tanggung semuanya. Saya yang bekerja menafkahi keluarga saya. Ya nggak apa-apa dah. Padahal suaminya memang tidak sanggup bekerja, nggak punya disiplin kerja, atau mungkin ya memang malas. Iya, atau dia masih berharap bahwa nanti kalau sudah menikah dia bisa merubah sikap buruk
dari suaminya gitu Pak Bon. Ada yang begitu juga. Ya, siapa tahu dia nanti berubah, atau ya dia belum memiliki atau diberikan kesempatan. Ya, nanti ada kesempatan dia pastilah bisa bekerja dan sebagainya. Tapi seyogianya ya kalau dari awal dia udah melihat orang ini kok memang malas, nggak bisa kerja lama, tukar ganti kerjaan, seharusnya ya dia udah lebih berhati-hati. Iya. Bapak, kalau begitu apa yang bisa kita lakukan terutama untuk anak-anak perempuan ini Pak Bon ya, yang butuh cinta supaya dia tidak bertemu dengan kepahitan? Oke. Jadi kita akan mencoba sekarang membahas beberapa masukan untuk menghindar dari relasi buruk seperti ini ya Pak Gunawan. Yang pertama, berhati-hatilah dengan pria yang senang membicarakan hal-hal besar, padahal ia tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan sebesar itu. Jangan ragu untuk mengecek apakah memang ia seperti yang ia klaim. Kadang kita ini nih, ya karena namanya jatuh cinta, percaya aja dah. Pasangan kita mengatakan dia punya penghasilan berapa, latar belakangnya seperti apa, tapi kita nggak pernah tahu, nggak pernah lihat, tapi kita ya percaya aja. Nah, hati-hati. Hati-hati dengan orang yang belum apa-apa, sudah membicarakan hal-hal besar tentang dirinya. Kalau belum melihat buktinya, jangan langsung percaya. Kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna, dan sekarang di dunia ini sepertinya kok makin banyak orang berdosa. Jadi saya kira Pak Gunawan dan saya juga sudah sering mendengar kisah-kisah yang mengerikan di mana ada laki-laki yang sengaja memang ya membohongi pasangannya, dia inilah kerjaannya apalah, gajinya sebesar apalah, padahalnya bohong. Atau orang yang suka obrol janji gitu Pak Boleh. Ada orang itu yang senang ngobrol janji gitu, padahal dia nggak bisa memenuhi, dan memang sebenarnya dia nggak punya kemampuan untuk memenuhi janjinya itu. Betul ya. Jadi meskipun kita berkata ya dia mungkin orangnya tulus, makanya dia berjanji, tapi hati-hati ya dengan suami atau pasangan yang belum apa-apa sudah menjanjikan bahwa saya nanti bisa belikan ini, saya bisa cukupkan ini dan sebagainya. Padahalnya dia nggak punya sanggupan seperti itu. Iya, yang perlu diwaspadai yang lain apa Pak Bon? Berhati-hatilah dengan pria yang belum apa-apa sudah mau meminjam uang kita untuk memulai usahanya, atau mempunyai kebiasaan meminjam uang. Besar kemungkinan kebiasaan ini bertahan sampai pernikahan, dan lebih buruk lagi, kebiasaan ini merupakan pertanda adanya masalah yang lebih serius dan lebih besar. Jadi kita mesti hati-hati ya. Ada kalanya kita nggak tega, dia itu perlu uang. Ya kalau dia nggak ada uang, bagaimana dia bisa memulai usahanya? Masalahnya ada, kita juga belum menikah, masih berpacaran. Calon suami kita udah ngomong mau usaha ini, usaha itu, tapi nggak punya uang. Ya minta dulu kita untuk talangi, nanti dia akan bayar balik. Saya sih langsung akan berkata kepada wanita yang belum apa-apa, sudah mulai mau dipinjami uangnya, hati-hati dah. Lebih baik jangan dah. Karena orang yang belum apa-apa sudah pinjam uang, takutnya nanti akan terus begitu, dan kalau kita nggak kasih dia akan marah. Dan lebih parah lagi, bisa-bisa dia memang sudah terlibat utang di luar. Ini masalah yang lebih serius. Dan bisa jadi dia juga dikejar-kejar oleh orang karena nggak bayar utangnya. Nah, jadi masalah-masalah ini nih sekarang kita tahu sering terjadi. Jadi perempuan berhati-hati dengan pria yang seperti ini. Iya, seringkali memang pada awal-awalnya dia sih bisa melunasi hutang yang dia pinjam, tetapi lama-lama itu hutangnya semakin besar dan semakin dia tidak bisa memberikan pelunasan itu. Betul, sebab ada orang yang menjadikan utang adalah karirnya Pak Gunawan. Dia akan pinjam uang dari seseorang, kemudian dia gunakan itu untuk membayar utangnya yang sebelumnya, kemudian dia akan pinjam lagi uang, dia utang lagi, nanti dia akan bayar lagi.
Terus dia putar-putar begitu dari satu utang ke utang yang lainnya. Ada orang yang seperti itu. Jadi sebenarnya kalau si gadis ini meminjamkan uang, dia harus bisa meyakinkan diri uang itu dipakai untuk apa sebenarnya gitu Pak Pol ya? Kalaupun dia itu memang akan pakai untuk usahanya, tapi terus terang dalam hal ini saya kok nggak damai sejahtera Pak Gunawan. Sebab kalau belum apa-apa si calon suami udah pinjam-pinjam uang si istri, saya kok takut ini kebiasaan ini nggak akan berhenti. Nanti sudah menikah lebih-lebih lagi dia akan pinjam lagi. Apalagi kalau akhirnya kita temukan bahwa memang kondisi ekonominya si suami ini nih tidak sebaik yang perempuan. Kita ya harus bijaksana lah, karena di dunia sekarang memang banyak orang jahat. Jadi meskipun kita nggak mau percaya bahwa pasangan kita punya motif-motif tersembunyi, tapi berhati-hati sebab kadang-kala memang ada orang yang mendekati perempuan-perempuan yang berada untuk mendapatkan ya hartanya. Seringkali itu diawali dengan hal-hal yang sepele, misalnya minta ditraktir terus-menerus gitu Pak Bos. Makan Ya. atau apa, pergi kemana itu, dia selalu bilang, waduh ini apa dompet saya ketinggalan atau Ya. apa, minta supaya si perempuan ini yang membayari Ya. semua itu gitu. Ya, ada yang misalnya meminta dibelikan HP lah, Ya. tablet lah, komputer lah. Nah ini ya bukannya cerita yang jarang terdengar, sering terdengar Pak Gunawan. Nah jadi kalau pada masa pacaran sudah seperti ini, dapat dipastikan ini berlangsung terus nanti setelah menikah. Iya. Yang perlu diwaspadai lagi pria yang seperti apa Pak Bos? Berhati-hatilah dengan pria yang gonta-ganti pekerjaan. Ini dapat merupakan pertanda bahwa ia tidak stabil atau ia cepat jenuh. Ini pun dapat merupakan pertanda bahwa ia sukar berdisiplin atau tunduk pada orang. Singkat kata, bisa saja ini merupakan sinyal bahwa ia sukar berelasi dengan orang. Nah, kalaupun nggak ada masalah seperti yang tadi kita bicarakan, orang yang gonta-ganti pekerjaan bisa jadi memang orang yang belum menemukan dirinya. Belum tahu apa tuh tujuan hidupnya, apa tuh garis karirnya. Jadi kalau orang ini masih seperti ini, saya sih akan berhati-hati menikah dengan dia. Jangan sampai akhirnya kita itu tuh sepertinya diajak berlayar sama dia di lautan bebas, tapi dia nggak tahu berlayar kemana. Nah, jadi kan akhirnya justru bisa merugikan kita, nantinya merugikan anak-anak kita, jadi kacau. Atau memang si pria ini tidak punya keahlian khusus gitu Pak Pol yang bisa diandalkan, sehingga dia mencoba-coba terus gitu dengan pekerjaannya. Betul. Ini ya juga kadang-kadang terjadi Pak Gunawan, orang ini ya bukannya malas, bukan, tapi memang nggak punya keahlian. Jadi kerja asalnya tuh mentok. Akhirnya ya dia juga ngerasa nggak puas, atasan juga nggak puas, akhirnya dia berhentikan. Atau ada orang yang gonta-ganti pekerjaan karena sikapnya yang kurang ramah, yang nggak mau dengar masukan dari atasannya, yang maunya sendiri aja jalannya seperti yang dia kehendaki. Nah, orang-orang seperti ini juga akhirnya nggak bisa lama dalam satu pekerjaan. Nah, para perempuan yang ingin menikah, coba tolong lihat apakah pasangannya seperti ini. Setiap tahun ganti pekerjaan, atau nggak tahu mau kerja apa, hati-hati, karena nanti ya dia itu ya kepala keluarga, dia akan membawa perahu ini kemana kita nggak tahu. Nah ini juga bisa menghancurkan hidup kita dan anak-anak kita kelak. Ini seringkali berkaitan dengan yang tadi kita bicarakan, dia suka berhutang itu Pak Bos. Di dalam kondisi dia tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau yang bisa diandalkan ke depan, dia akan berkata dia mau berusaha sendiri, tapi dia tidak punya modal. Nah, dia butuh pinjaman dari calonnya ini, katakan dia yang perempuan ini tadi gitu. Betul. Jadi ada yang seperti itu. Nah, yang lain juga yang terkait dengan ini adalah dia nggak bisa ya kerja untuk waktu yang lama, berhenti. Tapi penyokong dananya adalah orang tuanya.
Nah kita atau wanita mungkin berkata ya nggak apa-apa lah, dia kan masih oke, ada orang tuanya masih cukup. Tapi pertanyaannya, apakah orang tuanya akan hidup selama-lamanya? Ya enggak, suatu hari kelak orang tuanya tidak dapat lagi menyokong dia. Nah kalau suami kita nggak bisa kerja lama, nggak bisa setia pada satu pekerjaan, nggak tahu mau kerja apa dan sebagainya, wah ini risiko terlalu besar. Iya, jadi rupanya masih ada beberapa hal lagi yang harus diwaspadai dari seorang pria yang mendekati seorang gadis ini, Bapak. Ada dua lagi. Yang berikut adalah berhati-hatilah dengan pria yang mempunyai latar belakang gonta-ganti pacar. Besar kemungkinan ini merupakan pertanda bahwa ia bukanlah orang yang setia dan dapat menjaga komitmen. Juga ini dapat merupakan pertanda bahwa ia seorang yang masih labil dan cepat bosan. Ia belum tahu dengan pasti siapakah dirinya dan wanita seperti apakah yang diinginkan dan sepadan dengannya. Jadi memang kalau pasangan kita ini nih selama misalnya masa-masa dewasanya sudah ganti pacar 7-8 kali misalnya seperti begitu, atau berkali-kali deh ya, kita memang harus bertanya loh, kenapa? Nah dia mungkin akan ada alasan untuk setiap orang, tapi apakah semua salah orang? Karena biasanya yang dia akan ceritakan adalah kesalahan pasangannya. Apakah semua kesalahan orang? Dia sendiri nggak punya kesalahan, kok buat ganti pacar seperti itu? Nah jadi kita mesti berhati-hati. Bisa jadi dia cepat bosan, nggak labil, atau dia nggak tahu dirinya siapa sehingga perempuan seperti apakah yang diidamkan dan dihormatinya, dia juga nggak tahu. Pokoknya ya satu dia coba. Ya kita bukannya bahan eksperimen, jadi jangan sampai meresikokan keluarga kita atau hidup kita. Ya itu kalau dia menceritakan latar belakangnya enggak, kita bisa jelas gitu tahu. Tapi kalau enggak, kalau itu disembunyikan dari kita, itu gimana, Pak? Maka sebaiknya Pak Gunawan, nggak ada jalan lain ya. Dalam memilih pasangan hidup, kita mesti mengenalnya sebagai teman kita untuk waktu yang lama. Maka saya nggak nyaman dengan kenal orang lewat media sosial, hanya lihat Facebooknya, hanya lihat catatan-catatan emailnya, ketemu sebeduk sekali, tinggal di kota yang berbeda. Aduh, buat saya itu risiko tinggi sekali. Lebih aman menjalin relasi dengan teman, orang-orang yang kita kenal, kita tahu tinggal di mana, kita tahu siapa orang tuanya, kita tahu dia kerja di mana. Itu cara tradisional, tapi menurut saya itu cara yang paling ampuh, paling dapat dipercaya. Iya, sekarang ini kan seringkali anak perempuan juga keburu-buru gitu, Pak Bos. Tidak apa-apa lah, putus lagi nanti. Pokoknya sekarang ini sudah punya pacar dulu gitu loh. Jadi di hadapan teman-temannya atau keluarganya itu dia merasa dia sudah punya teman hidup gitu. Betul, jadi jangan sampai ya gara-gara desakan-desakan itu dia mengambil keputusan salah yang berakibat sangat panjang. Iya. Yang lain apa Bapak tadi? Yang terakhir adalah berhati-hatilah dengan pria yang pemarah, apalagi sering bertengkar, bahkan berkelahi dengan orang. Jika ia sampai memukul kita sebelum pernikahan, berhati-hatilah sebab besar kemungkinan kebiasaan buruk ini akan berlanjut. Sifat pemarah juga menutup pintu diskusi dan kompromi. Jadi kita akan mengalami kesukaran berbicara, apalagi bernegosiasi dengannya. Kita udah nggak mau ngomong, coba untuk tukar pikiran karena kita takut dia ngamuk. Dia ngamuk, kita akhirnya nanti kena marahnya atau bahkan kena pukulannya. Nah, jadi berarti apa? Relasi ini menjadi relasi yang searah. Pokoknya apa yang pasangan kita kehendaki itu yang masih terjadi. Nah, jadi berhati-hatilah dengan pria-pria yang memang pemarah, yang memang mempunyai sifat-sifat kasar dan keras. Itu seringkali muncul setelah menikah, Pak Pol. Apakah waktu pacaran itu juga bisa muncul? Bisa. Dari hal-hal kecil, Pak Gunawan, yaitu misalnya dia kalau naik kendaraan, nggak boleh dipotong orang. Dia mesti kejar orang, atau misalkan dia mesti
marahin orang kalau orang kok nggak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Nah, itu adalah sebetulnya tuh ciri-cirinya pria pemarah. Jadi bisa diamati gitu Pak Boleh. Atau misalnya kalau kita sudah terlanjur janji lalu kita tidak bisa menepati, bagaimana reaksi dia Betul, gitu. Betul. Jadi biasanya nanti setelah menikah kita bukan saja melihatnya lebih jelas, kita akan mengalaminya lebih sering karena kita akan hidup serumah dengan dia. Iya, dan ini membawa kesulitan tersendiri di dalam kehidupan rumah tangga kalau ada orang yang suka memukul-mukul gini terus Pak Pol. Betul Pak Gunawan. Iya. Dalam hal ini Pak Pol, apakah ada ayat firman Tuhan yang Pak Pol ingin bagikan untuk menjadi pedoman bagi kita? Amsal pasal 12 ayat 9 mengingatkan, lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Hikmah utama peringatan ini adalah kita harus jujur, bersikap apa adanya, dan tidak menutupi kekurangan, apalagi memberikan kesan keliru tentang diri sendiri. Jika kita dibesarkan tanpa kecukupan kasih, kita mesti bersikap lebih berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Jangan mudah terbuai oleh cinta. Bukalah mata dan selidikilah pasangan. Jangan sampai gara-gara mencari cinta, kita malah bertemu duka. Iya, dan ini seringkali dialami oleh banyak anak-anak muda, perempuan gitu Pak Pol ya, yang dia mengikuti gaya hidup banyak teman-temannya yang sudah punya pasangan gitu, lalu dia ya mengambil keputusan untuk siapa saja yang bisa dia dekati untuk dijadikan pasangan hidupnya, padahal itu sebenarnya mengundang risiko yang besar sekali. Ya. Terima kasih sekali Pak Pol untuk kesempatan berbincang pada kali ini, dan saya rasa ini akan menjadi pegangan bagi banyak pendengar kita. Para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mencari cinta bertemu luka. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan